Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Suprihantosa Sugiarto MH selaku dosen pengampu fikih muamalah kontemporer kelas C. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan ada Aldela Pratama Putri dengan NIM 204020054, ada Anis Dwi Lestari dengan NIM 204020065, dan saya sendiri selaku moderator pada pagi hari ini dengan Widya Putri Wulandari dengan NIM 204020067. Baik, langsung saja kami akan membawakan tema konsep MLM dengan pendekatan kontemporer dan problematika. A. Definisi multi-level marketing atau bisa disebut dengan MLM. Berasal dari bahasa Inggris atau multi berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat. Sedangkan marketing artinya pemasaran. Jadi multi-level marketing adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut multi-level karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. MLM itu disebut juga sebagai network marketing. Kadang-kadang ada juga yang menyebut MLM sebagai bisnis penjualan langsung atau direct selling. Secara etimologi, multi-level marketing atau MLM adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan yang bisa disebut dengan upline atau tingkat atas dan downline atau tingkat bawah. B. Konsep dasar multi-level marketing atau MLM. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa konsumen, sehingga biaya distribusi dari barang yang dijual atau dipasarkan tersebut sangat minim atau bahkan sampai ke titik nol, yang artinya bahwa dalam bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi. Mekanisme operasional pada MLM ini yaitu seorang distributor dapat mengajak orang lain untuk ikut juga sebagai distributor. Kemudian orang lain itu dapat pula mengajak orang lain lagi untuk mengikuti bergabung. Begitu seterusnya. Inilah salah satu perbedaan MLM dengan pendistribusian secara konvensional yang bersifat single level. Pada pendistribusian konvensional, seorang agen mengajak beberapa orang bergabung ke dalam kelompoknya menjadi penjual atau sales atau disebut juga dengan wiraniaga. Pada suatu single level, para wiraniaga tersebut meskipun mengajak temannya hanya sekadar memberi referensi yang secara organisasi tidak dibawa koordinasinya, melainkan terlepas. Mereka berada sejajar sama-sama sebagai distributor. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri multi-level marketing atau MLM. Yang pertama, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk berhasil. Yang kedua, keuntungan dan keberhasilan distributor sepenuhnya ditentukan oleh hasil kerja keras dalam bentuk penjualan dan pembelian produk dan jasa perusahaan. Yang ketiga, setiap anggota berhak menjadi anggota satu kali. Yang keempat, biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal dan dapat dipertanggungjawabkan karena nilainya setara dengan barang yang diperoleh. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh distributor independen dihitung dengan sistem perhitungan yang jelas berdasarkan hasil penjualan pribadi maupun jaringannya. Yang keenam, setiap distributor independen dilarang untuk menumpuk barang karena yang terpenting adalah pemakaian produk yang dirasakan manfaat atau khasiatnya secara langsung oleh konsumen. Yang ketujuh, keuntungan yang dinikmati anggota MLM tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga non-finansial, seperti penghargaan, posisi dan peringkat, derajat sosial, kesehatan, pengembangan karakter, dan sebagainya. Yang kedelapan, perusahaan MLM membina distributornya dalam program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Yang kesembilan, dalam sistem MLM, pelatihan produk menjadi yang sangat penting untuk disampaikan kepada konsumen. Yang ke-10, setiap sponsor atau upline berkepentingan untuk meningkatkan kualitas distributor di jaringannya. Yang terakhir, pembagian komisi atau bonus biasanya dilakukan sebulan sekali. Materi selanjutnya adalah sistem kerja MLM. Yang pertama,
Setiap orang akan mendapat keuntungan dari aktivitas jual beli yang dilakukan. Jika ia ingin mendapatkan bonus yang lebih besar, maka dia bisa membangun organisasi yang lebih besar pula. Yang kedua, mereka yang akan di bawah tetapi bisa membangun organisasi yang lebih besar daripada yang mengajaknya. Maka yang bersangkutan memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada orang yang mengajaknya di atas. Yang ketiga, jika pada periode tertentu seorang mitra tidak melakukan pembelian produk, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan walaupun jalur di bawahnya menghasilkan omset yang tidak terhingga. Yang keempat, setiap orang yang bergabung dengan bisnis MLM dan ingin mendapatkan bonus yang lebih besar, maka dia harus berperan sebagai seller atau end user dengan memberi sejumlah produk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus. Dan dia juga harus mensponsori orang lain agar terbentuk organisasi bisnis yang bisa menghasilkan omset. Secara global, sistem bisnis LML dilakukan dengan cara menjaring calon nasabah dan sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan member atau anggota dari perusahaan yang melakukan praktek MLM. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah multi-level marketing atau MLM menurut hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam, sistem MLM ini dapat dikategorikan pembahasan fikih muamalah dalam kitab buyuk mengenai perdagangan atau jual beli. Oleh karena itu, dasar hukum yang dapat dijadikan panduan bagi umat Islam terhadap bisnis MLM ini antara lain adalah konsep jual beli, tolong menolong, dan kerjasama atau ta'awun. Dalam Al-Quran, dasar hukum jual beli diantaranya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan hanya jual beli yang berbunyi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan dasar hukum ta'awun diantaranya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Selain itu, terdapat pula hadis Rasulullah SAW, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang berbunyi, perdagangan itu atas dasar sama-sama ridho. Dan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim yang berbunyi, umat Islam terikat dengan persyaratan mereka. Jadi pada dasarnya, hukum dari MLM ini adalah mubah atau boleh, asalkan tidak mengandung unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah riba, yang kedua gharar atau ketidakjelasan, yang ketiga gharar atau merugikan atau menzolimi pihak lain, dan jahalah atau tidak transparan, juga aspek produk atau jasa yang dijual. Karena MLM merupakan perdagangan, oleh karena itu juga harus memenuhi syarat-syarat perikatan. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif bisnis multilevel marketing atau MLM. Dampak positifnya adalah MLM dinilai sebagai metode pemasaran yang lebih efisien dan efektif pada tingkat retail atau penjualan eceran. Karena besarnya dan luasnya gerakan individu yang melancarkan program marketing ini dibandingkan sistem pemasaran biasa. Multilevel marketing atau network marketing merupakan sistem pendistribusian barang atau jasa lewat suatu jaringan atau orang-orang independen. Kemudian orang-orang ini akan mensponsori orang-orang lain untuk membantu lewat satu atau beberapa tingkat pemasukan. Yang selanjutnya adalah dampak negatif MLM ini menurut Dewan Syariah Partai Keadilan melalui fatwa nomor 2-DS-P-T-11415. Di antaranya, obsesi yang berlebihan untuk mencapai target penjualan tertentu karena terpacu oleh sistem ini. Suasana tidak kondusif yang terkadang mengarah pada pola hidup hedonis ketika mengadakan acara rapat dan pertemuan bisnis. Banyak yang keluar dari tugas dan pekerjaan tepatnya karena terobsesi akan mendapatkan harta yang banyak dalam waktu singkat. Sistem ini akan memperlakukan seseorang atau mitranya berdasarkan target-target penjualan kuantitatif material yang mereka capai, yang pada akhirnya dapat mengindikasikan seseorang yang berjiwa materialis dan melupakan tujuan aslinya untuk dekat kepada Allah di dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.